Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Pendengar Buletin Dakwah Kafah rahimakumullah, kembali hadir di tengah-tengah Anda semua Buletin Dakwah Kafah. Kali ini edisi 282, 26 Rajab 1444 Hijriah, 17 Februari 2023 Masehi. Kali ini akan mengangkat tema Isra Mi'raj, dimensi spiritual, ideologi dan politik. Bismillahirrahmanirrahim. Isra Mi'raj adalah perjalanan yang Allah SWT berikan kepada Nabi SAW di tengah tahun duka cita. Ketika itu Allah SWT mewafatkan paman beliau, Abu Thalib, dan istri beliau, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Beliau juga mendapat penolakan kasar dari penduduk Taif. Selain menjadi penyemangat kembali dakwah Nabi SAW, perjalanan Isra Mi'raj ini juga berisi berbagai pelajaran penting yang menunjukkan berbagai dimensi kemuliaan Islam. Pendengar rahimakumullah, dimensi spiritual. Para ulama sepakat bahwa Isra Mi'raj adalah mukjizat yang Allah SWT berikan kepada Rasulullah SAW. Perjalanan yang membutuhkan waktu lebih dari 1 bulan hanya ditempuh kurang dari semalam. Allah SWT berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepada dia sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sungguh dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Nabi SAW juga dipertemukan dengan para nabi dan rasul yang terdahulu. Imam Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, Nabi Isa bin Maryam alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam dan sebagainya. Kemudian beliau diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengimami sholat para nabi dan rasul tersebut. Dalam perjalanan Mi'raj, Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah SWT beragam siksaan terhadap para penghuni neraka. Beliau menyaksikan siksaan terhadap orang-orang yang rakus akan jabatan, siksaan terhadap para khatib atau penceramah yang menebar fitnah, siksaan terhadap para pezina, siksaan terhadap para pemakan riba dan sebagainya. Selanjutnya, beliau dinaikkan ke Sidratul Muntaha. Di sana Allah SWT memberikan perintah sholat secara langsung kepada beliau. Seluruhnya adalah dimensi spiritual penguji keimanan kaum muslim. Apakah jika kabar dari Allah SWT dan Rasulnya yang di luar jangkauan akal manusia berbeda dengan kebiasaan dan melawan budaya serta adat istiadat akan diterima ataukah ditolak? Kala itu ada yang kembali murtad karena merasa peristiwa ini di luar akal manusia. Mereka lupa bahwa tak ada yang mustahil bagi Allah SWT. Mudah saja bagi Allah SWT memberikan kemukjizatan kepada Rasulnya. Karena itu, orang yang kokoh keimanannya malah semakin mantap. Seperti Abu Bakar radhiyallahu an, beliau lalu digelari oleh Nabi SAW sebagai As-Siddiq. Sudah seharusnya kita merenungi ayat Al-Quran yang mengingatkan kita untuk menyempurnakan keimanan, termasuk dengan menerima syariah agama ini secara utuh. Allah SWT berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 136, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi wal kitabilladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, juga pada kitab yang telah Allah turunkan kepada Rasul-Nya dan kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Siapa saja yang kafir kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para Rasul-Nya dan hari akhir, sungguh dia telah sesat sejauh-jauhnya. Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat di atas, Allah SWT memerintahkan kepada para hambanya yang beriman untuk mengamalkan seluruh syariah yang dituntut oleh iman berikut cabang-cabangnya, rukun-rukunnya, serta pilar-pilarnya. Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Al-Quranul Azim jilid 2 halaman 434. Pendengar rahimakumullah, dimensi ideologis. Imam Muslim meriwayatkan bahwa pada malam Isra Mi'raj, Nabi SAW
diberi 2 bejana minuman berisi khamr dan susu. Beliau lalu meminum susu, bukan khamr. Kemudian Jibril alaihissalam berkata, hudital fitrah, au asabtal fitrah, amma innaka law akhadhtal khamra ghawat ummatuk. Engkau telah diberi petunjuk sesuai fitrah atau bertindak benar selaras dengan fitrah. Sungguh, andai engkau mengambil arak, niscaya sesatlah umatmu. Peristiwa ini adalah menegaskan bahwa Islam adalah agama lurus dan sesuai dengan fitrah manusia. Mulai dari akidah hingga ibadah, akhlak, muamalah hingga politik dan kenegaraan. Seluruhnya akan mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia dan menghilangkan kerusakan atau mafsadat dalam kehidupan. Islam dengan seluruh syariahnya mustahil mendatangkan penderitaan bagi umat manusia. Jika Islam sudah sempurna dan sesuai dengan fitrah manusia, apakah pantas jika masih ada Muslim yang lebih percaya pada ajaran Montesquieu, Socrates, Adam Smith, Karl Marx, atau piagam PBB daripada Islam dengan seluruh ajaran dan syariahnya? Padahal Allah SWT telah berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Semua ideologi, sistem dan ajaran selain Islam tentu bertentangan dengan maqasidus syariah. Menerapkan ideologi atau sistem selain Islam itu pasti akan merusak tatanan kehidupan umat manusia dan mendatangkan kehinaan di akhirat. Allah SWT tegas berfirman dalam Quran surah Thaha ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa saja yang berpaling dari peringatanku atau Al-Quran, sungguh bagi dia kehidupan yang sempit dan kami akan mengumpulkan dirinya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Pendengar rahimakumullah, dimensi politik. Perjalanan Isra membawa Nabi SAW ke sejumlah tempat sebelum tiba di Al-Aqsa. Imam An-Nasa'i meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW dibawa oleh buraq dan malaikat Jibril alaihissalam ke Yasrib atau Madinah untuk melaksanakan sholat di sana. Kemudian Jibril alaihissalam berkata, "Atadri aina shallaita bi Thaibata wa ilaihal muhajar." Tahukah engkau di mana engkau sholat? Engkau sholat di negeri yang baik. Kesanalah orang-orang hendaknya pergi berhijrah. Hadis riwayat An-Nasa'i. Setelah itu, beliau juga diajak pergi ke Bukit Sinai dan melaksanakan sholat. Kemudian beliau tiba di Baitul Muqaddas. Peristiwa tersebut mengandung dimensi politik bagi dakwah Islam. Tidak lama setelah peristiwa Isra Mi'raj, berimanlah serombongan suku Aus dan Khazraj dari Yasrib atau Madinah. Mereka lalu berbaiat kepada Rasulullah SAW di Aqabah. Setahun kemudian, Yasrib telah siap menjadi tempat hijrah kaum muslim dan berganti nama menjadi Madinah Al-Munawwarah. Inilah negara Islam pertama di dunia. Di sana, hukum-hukum Allah SWT diterapkan secara sempurna. Negara Islam di Madinah sekaligus menjadi titik sentral dakwah yang menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia, termasuk ke Bukit Sinai di Mesir, lalu ke Yerusalem di Palestina dan seluruh negeri Syam. Adapun peristiwa para nabi dan para rasul bermakmum pada Rasulullah SAW dalam sholat di Masjidil Aqsa adalah isyarat bahwa kepemimpinan umat manusia sudah diserahkan seutuhnya kepada beliau dan kaum muslim. Tidak ada umat yang pantas memimpin dunia ini selain umat muslim. Tak ada pula ideologi yang layak memimpin dunia dan umat manusia melainkan Islam. Karena itu, apakah pantas jika kaum muslim menundukkan diri pada kekuasaan pihak asing dan asing yang malah menjajah mereka? Pantaskah pula kaum muslim tunduk pada kekuasaan lembaga-lembaga internasional buatan asing seperti PBB, IMF dan sebagainya? Apalagi pada faktanya semua lembaga internasional tersebut tidak berpihak kepada kaum muslim, justru malah banyak merugikan kaum muslim. PBB misalnya tidak melakukan apapun untuk menghentikan agresi militer pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat ke Irak dan Afghanistan yang menewaskan ratusan ribu warganya. PBB juga berdiam diri atas aksi genosida terhadap muslim Palestina, Suriah, Rohingya, Uighur dan sebagainya. Demikianlah seharusnya Islam dan umatnya yang layak dan pantas memimpin dunia.
Sebabnya, Islam lebih dari sekedar agama spiritual atau akhlak belaka. Islam adalah ideologi paripurna yang juga mengatur politik dan kenegaraan, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafaur Rasyidin. Bahkan, kelak kekuasaan Islam akan mengemban agama ini ke seluruh bagian dunia sehingga umat manusia berada dalam naungannya. Hal ini telah dijanjikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha zawalil arda aw qala inna rabbi zawalil arda fara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna mulka ummati sayablughu ma zuwiyali minha. Sungguh Allah telah mendekatkan bumi ini untukku, lalu aku melihat bagian timur dan baratnya. Sungguh kekuasaan umatku akan mencapai seluruh wilayah yang diperlihatkan kepadaku tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud. Akan tetapi, kepemimpinan ini tidak mungkin terwujud melainkan dengan institusi khilafah Islamiyah yang memang telah diperintahkan oleh agama dan disepakati kewajibannya oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja. Kewajiban ini diantaranya ditulis oleh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili pada bab Sulthah At-Tanfidh Al-Ulya Al-Imamah. Bab ini merangkum pendapat para ulama dari berbagai mazhab tentang kewajiban menegakkan khilafah. Menurut beliau, hanya segelintir kelompok yang menolak kewajiban mendirikan khilafah, yaitu sebagian kecil kelompok Khawarij dan Mu'tazilah. Adapun mayoritas ulama mazhab, bahkan seluruh ulama Aswaja menyatakan wajib mendirikan khilafah. Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, jilid 6 halaman 663 sampai 668. Wallahu a'lam bishawab. Demikian materi Buletin Dakwah Kafah edisi 282, Isra Mi'raj, dimensi spiritual, ideologi dan politik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.